Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamidul Razak, NIM 1652368 dari kelas PR 101. Dan saya ingin menjawab pertanyaan analisis roda nomor 4 ini. Dan pertanyaan ini menanya, apakah nilai 0 atau I0? Untuk menjawab ini kita perlu mengetahui persamaan roda 1, yaitu V1 dikurangi V dikurangi 0 sama dengan 1 ohm. Nah, itu ditambah V1, asumsikan ke kanan, V1 dikurangi V2 bagi 4 ohm ditambah 0,5 I0. Dari ini kita bisa bilang bahwa ini jawabannya V1 aja tambah V1 ya. Lalu kita bisa bilang bahwa V1 sama dengan I0. Jadi untuk menyamakan semuanya kita kalikan semuanya dikali 4. Jadi 4V1 ditambah V1 dikurangi V2 tambah 2I0 sama dengan 0. Dan itu kita bisa bikin jadi 5V1 dikurangi V2 sama dengan minus 2I0. Karena kita mau tahu I0 sama dengan V1, maka kita bisa menjadikan 5V1 dikurangi V2 sama dengan minus 2V1. Kalau kita balikan luas ini dan ini jadi 5V1 ditambah 2V1 sama dengan V2, dan berarti 7V1 sama dengan V2. Kita bisa mengetahui V2 dengan ini, V2 dikurangi V1 sama dengan 56V. Jadi V2 itu adalah 56V. Jadi untuk mengetahui V1 dan I1, 7V1 sama dengan 56, dan V1 56 dibagi 7 berarti V1 itu 8V, dan karena V1 sama dengan I0 itu 8 ampere. Tuh. Perkenalkan saya Glody Marcelo Adriano Sitorus dengan NIM 1652319. Saya akan menjelaskan soal nomor 4 dengan metode analisis mesh. Baik, kita sudah mendapat gambaran tadi, dan kita bisa lihat kita memiliki 3 mesh. Kita mendefinisikan ini mesh 1, mesh 2, mesh 3 dengan arus mesh I1, I2, dan I3 semuanya clockwise. Baik, pertama kita dapat mencari beberapa clue yang akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Contohnya ini, di sini terdapat sumber arus yang independen, dan ketika ada sumber arus ketika kita melakukan analisis mesh itu kita bisa membuat persamaan arus mesh sama dengan arus tersebut. Dalam kasus ini sumber arus ini terisolasi di mesh 1, jadi dia tidak kemana-mana, jadi tidak mengganggu. Tapi dengan adanya sumber arus di sini kita bisa mendefinisikan I1 sama dengan 0,5 I0, dan ini positif karena mereka searah. Baik, ini clue pertama. Kemudian clue yang kedua bisa kita dapat. Kita bisa tahu di sini ada I0 yang diminta. Kita soalnya diminta mencari nilai I0. Dan sebenarnya I0 ini adalah arus yang mengalir dalam mesh 2, di mana sudah kita definisikan sebagai I2. Dan di sini I2 dan I0 ini sebenarnya sama, namun mereka hanya berbeda arah. Maka kita bisa dapat I2 sama dengan min I0. Nah, kita sudah dapat 2 clue, jadi harusnya lebih mudah ya. Selanjutnya kita langsung tinjau mesh kedua. Oke. Kita harus menganalisis arus-arus yang mengalir di mesh 2 ini. Pertama, ini nilainya 1 tadi ya. Baik, ini arus dari sini I1, I2 dikali 1. I2 dikali 1 ditambah. Kita bertemu resistor 4 ohm, tapi dia berlawanan dengan I1, jadi 4 ohm, namun I2 dikurang I1 karena mereka berlawanan, bersinggungan meshnya juga. Kemudian kita lanjut lagi, kita bertemu sumber tegangan 56 karena ketemunya di plus tambah 56, lalu sama dengan 0 ya, karena ini KVL. Baik, ini tinggal kita selesaikan aja, gampang aja. Tambah 4I2 min 4I1 sama dengan min 56.
kita pindah ruas. Kita hitung ini 5I2 min 4I1 sama dengan min 56. Nah, disinilah kita bisa menggunakan clue yang sudah kita dapatkan ini. I1 0,5 I0, I2 min I0. Kita masukin aja, berarti ini min 5I0 dikurang 4 dikali 0,5. 2I0 sama dengan min 56. Dimana bisa kita dapat ini min 7I0 sama dengan min 56. Dan kita bisa menemukan nilai I0 adalah 8 ampere. Seperti kita lihat ini cocok dengan hasil yang kita dapat dari analisis nodal. Jadi ini membuktikan bahwa I0 ini memang benar bernilai 8 ampere. Sekian dari saya, terima kasih.